Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Franciscus Semi Arianto Nenoliu, atau yang biasa disapa Sulung, berasal dari Paroki Santo Matias Rasul Tofa, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya juga merupakan salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan spesial edisi OMK hari ini, Selasa 21 Februari 2023, akan dibawakan oleh Domi Denita Naibaho dari Pekanbaru yang merupakan admin DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak Ibu serta teman-teman OMK yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Domi Denita Naibaho dari Pekanbaru di Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Merenungkan Injil hari ini terlintas di ingatan saya kegiatan kantor tempat saya bekerja yang beberapa waktu lalu diadakan, di mana seluruh karyawan baik dari kantor pusat maupun kantor cabang bertemu. Tahun lalu, untuk pertama kalinya perusahaan tempat saya bekerja menerapkan sistem penilaian kinerja yang biasa disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. Nah, pada kegiatan tersebut, karyawan-karyawan yang memiliki KPI tertinggi periode penilaian tahun 2022 didaulat sebagai karyawan terbaik dan diberikan reward. Dengan sistem KPI dan reward ini, perusahaan tentu mengharapkan semua karyawan semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja masing-masing. Dan karyawan akan berusaha untuk menunjukkan performa terbaik mereka.
Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kata terdahulu dan terakhir adalah kata yang menunjukkan perbandingan. Seperti dalam sebuah kompetisi lari, siapa yang terdahulu akan menjadi pemenang dan yang terakhir sebagai yang kalah. Tentu semua orang akan berlomba menjadi pemenang. Sistem kompetisi inilah yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat yang kita jalani. Orang berlomba-lomba menjadi yang terdahulu untuk mendapatkan pengakuan, dipandang, dan diperhitungkan. Bahkan terkadang menjadi tidak segan untuk menjatuhkan orang lain demi menjadi yang pertama. Namun pandangan Yesus seperti biasa bukanlah pandangan dunia. Ketika para murid sibuk mempertengkarkan yang terbesar di antara mereka, Yesus justru mengatakan, siapa yang ingin menjadi yang terdahulu harus menjadi yang terakhir dan bahkan jadi pelayan untuk semua. Inilah KPI versi Yesus. Melalui pernyataan ini, Yesus sebenarnya sedang menyampaikan revolusi kepada kita, yaitu revolusi cara berpikir dan revolusi sikap hati. Ketika persaingan menempatkan aku sebagai pusat dari segalanya dan orang lain menjadi yang kedua, ketiga, atau yang terakhir, Yesus mau cara pemikiran dan sikap hati ini berubah. Kita harus memiliki cara berpikir dan sikap hati yang baru, yang dibangun berdasarkan prinsip membantu orang lain untuk mengejar kesempurnaan. Maka akan tersedia tempat pertama atau kehormatan bagi mereka yang secara sukarela mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi mendahulukan kepentingan orang lain. Sahabat Fresh Juice, besok sudah Rabu Abu nih. Waktu yang sangat tepat untuk kita memulai perubahan. Kita akan memulai masa retret agung selama 40 hari. Merenungkan sengsara Tuhan Yesus sambil mengevaluasi perjalanan hidup kita sebagai murid-muridnya. Dengan rendah hati, mari kita mohonkan rahmat Tuhan untuk menyentuh hati kita dan mengubah kita menjadi manusia baru. Semoga refleksi kita hari ini dapat semakin meneguhkan kita, sehingga setiap hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kakak Domi Denita Naibaho untuk renungannya yang sungguh memberkati. Hari ini kita semua diingatkan kembali oleh perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, yakni siapa yang ingin menjadi yang terdahulu harus menjadi yang terakhir dan bahkan jadi pelayan untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di renungan edisi spesial OMK selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam Fresh Juice.